Pada tahun 1954 di kota Paris, Morheim sedang berbicara dengan Mikhail. Morheim sendiri merupakan bagian dari Organisasi Nasional Scientific Expedition yang bertugas mengatasi masalah kaiju di Prancis. Kini Morheim melaporkan pada Mikhail bahwa organisasinya berencana bergabung dengan berbagai kelompok pemburu kaiju lainnya di berbagai negara. Kelak, peleburan dari beragam perkumpulan inilah yang akan menjadi United Science Patrol atau USP, dan Morheim nantinya akan menjadi pemimpinnya. Mikhail menganggap kabar itu lumayan bagus, sebab lebih mudah menyusup ke dalam satu organisasi besar daripada banyak organisasi kecil. Tak disangka oleh Morheim, tiba-tiba dia dihampiri oleh rekannya bernama Duguet yang memang sedang mencarinya. Morheim sontak terkejut karena telah dipergoki, sedangkan Mikhail memerintahkan Duguet dihabisi. Maka Morheim menembakkan energi dari matanya pada Duguet. Akibatnya, Duguet pun tewas. Morheim lalu menegaskan bahwa umat manusia tidak boleh sampai tahu kebenaran tentang dunia. Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia. Bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan melanjutkan cerita Ultraman dari komik Mystery of Ultra 7 isu 1-5. Ini adalah bagian yang kelima. Kalau kalian ingin menonton video bagian pertama sampai keempatnya, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Pada masa kini, Shin Hayata sedang tidak sadarkan diri setelah banyak energi ultra dihisap dari dirinya oleh Dan Moroboshi. Dengan kondisi seperti ini, Shin memperoleh mimpi. Dalam mimpi ini, bertahun-tahun yang lalu di planet bernama Denbara, seorang alien sedang memberi pengarahan kepada beberapa alien lainnya. Kita sebut saja namanya Bayuwati. Dia menjelaskan bahwa kaiju dimunculkan oleh sifat-sifat buruk, termasuk rasa iri, rakus, dan benci. Bayuwati mengakui memang ada sosok yang melawan para kaiju, yaitu Ultra. Meskipun begitu, Bayuwati menegaskan bahwa bangsa Denbara tidak boleh terus-menerus bergantung pada Ultra. Mereka harus mampu berjuang sendiri mengalahkan kaiju. Demi tujuan tersebut, kini beberapa orang Denbara akan menjalani pelatihan bertarung menghadapi kaiju. Di dekat Bayuwati, ada seorang Ultra bernama Delegate 7 yang kelak dipanggil Ultra 7. Dia sedang memegangi sebuah bola bercahaya. Dari bola itu, Seven mengeluarkan satu kaiju bernama Elking. Berikutnya, para petarung Denbara berjuang demi menaklukkan kaiju tersebut. Tetapi upaya ini tidaklah mudah. Elking membuat para petarung itu kewalahan. Bahkan Elking hendak menusuk salah satu petarung memakai ekornya. Untungnya Seven sigap bertindak menahan ekor Elking. Lalu Bayuwati menarik kembali Elking ke dalam bola cahaya. Bayuwati kemudian mengumumkan nanti latihan akan dilanjutkan lagi. Para petarung Denbara memang harus menjadi lebih hebat, sebab pengurungan kaiju di dalam bola cahaya bukanlah solusi permanen. Cepat atau lambat, para kaiju di dalamnya akan bisa membebaskan diri. Selama waktu istirahat, Bayuwati berdiskusi dengan Seven. Dia merasa cemas sebab para prajurit Denbara masih belum cukup hebat dalam melawan kaiju. Bayuwati takut jutaan penduduk Denbara akan tewas saat terjadi serangan besar-besaran oleh banyak kaiju. Bayuwati juga mengungkapkan sesuatu yang aneh. Dia curiga bangsa Denbara sedang dimanipulasi agar merasakan sifat-sifat buruk yang menciptakan kaiju. Seven mengaku punya kecurigaan serupa, tapi dia tidak punya bukti yang konkret. Bayuwati pun meminta Seven terlibat menyelidiki masalah ini. Tentang hal itu, Seven mengingatkan bahwa dirinya dilarang ikut campur sejauh itu dalam urusan ras lain. Walaupun begitu, Seven berjanji akan berusaha mencari celah dalam peraturan bangsa Ultra agar bisa bertindak. Seusai pembicaraan ini, Seven berangkat menuju tempat asalnya, yaitu Land of Light. Di sana dia menemui Father of Ultra. Seven memohon agar diizinkan melaksanakan penyelidikan di Denbara. Sayang sekali, Father of Ultra menolak permohonan tersebut. Father of Ultra menegaskan bahwa penyelidikan semacam itu harus dilakukan oleh bangsa Denbara sendiri. Ultra tidak boleh terlibat terlalu jauh dalam kehidupan peradaban lain. Tugas Ultra adalah memberikan perlindungan dari serangan monster dan tidak lebih dari itu. Semua ini membuat Seven merasa putus asa. Dia bingung apa yang harus dilakukan. Father of Ultra pun memerintahkan Seven untuk kembali ke Denbara dan melanjutkan penjagaannya. Dengan patuh, Seven pun berangkat meninggalkan Land of Light. Di markas USP di Tokyo, Shin Hayata akhirnya terbangun. Di dekatnya ada Kiki Fuji, Kapten Muramatsu, spesialis ide dan direktur
Direktur Ichinotani. Mereka semua tentu merasa lega melihat Shin terbangun. Mereka juga ingin tahu apa yang telah terjadi padanya. Maka Shin menceritakan bahwa Dan Moroboshi mendatanginya di taman dan meminta maaf, lalu Dan menghisap energinya. Saat itu tiba-tiba Shin menyadari sesuatu yang sangat buruk. Dia tidak bisa merasakan ultra di dalam dirinya. Ini membuatnya terguncang. Dia menduga ini pasti efek dari perbuatan Dan. Shin juga mengaku selama pingsan, dia memperoleh mimpi tentang seorang ultra lainnya. Begitu mendengarnya, Ichinotani menunjukkan video yang menampilkan Ultra Seven. Shin langsung mengatakan itu adalah ultra yang dia lihat dalam mimpinya. Setelah itu, spesialis ide menceritakan teori yang telah dia pikirkan. Dulu pada tahun 1966, pesawat Dan Moroboshi bertabrakan dengan Seven. Kejadian ini sepertinya membuat mereka berdua menyatu. Meskipun begitu, Dan membutuhkan energi ultra agar bisa berubah ke wujud Ultra Seven. Itulah sebabnya dia mengambil energi dari Shin. Sedangkan mimpi yang diperoleh Shin mungkin merupakan memori Seven yang bocor dan terserap ke dalam pikiran Shin. Karena kehilangan banyak energi ultra, Shin tidak bisa berubah menjadi Ultraman untuk mengurusi Seven. Saat ini Seven sendiri sedang berduel menghadapi Elking yang berukuran raksasa. Spesialis ide membeberkan bahwa Elking melacak Seven dan menyerangnya. Di tengah pembicaraan ini, entah kenapa Shin kehilangan kesadaran lagi. Kiki tentu sontak menjadi panik. Sementara itu, Shin sendiri memperoleh mimpi lainnya tentang Seven. Di Denbara, Seven telah kembali. Sayangnya dia terlambat. Planet tersebut telah porak-poranda oleh serbuan para kaiju. Di tengah kota yang luluh lantak, Seven berjalan sendirian. Dia disergap oleh satu kaiju yang disebut Aron. Maka dia mengalahkan kaiju tersebut. Lalu Seven masuk lagi ke pesawatnya dan nekat melanggar peraturan ultra. Dia akan melaksanakan penyelidikan tanpa izin. Pertama-tama, Seven memanfaatkan teknologi pesawatnya. Berdasarkan instruksi Seven, teknologi ini memeriksa aliran komunikasi dari planet Denbara selama beberapa tahun terakhir, lalu mencari komunikasi serupa dari planet yang masih dihuni makhluk hidup. Hasilnya adalah ditemukan transmisi dari planet Bumi 11 tahun yang lalu. Maka Seven mengemudikan pesawatnya ke Bumi. Seven juga menyaksikan transmisi tersebut yang ternyata menampilkan Morhaime yang memberikan laporan kepada Mikhail di Paris. Ketika sedang mengamati Morhaime membunuh Duguet, Seven dihubungi oleh Father of Ultra yang mengingatkan bahwa Seven sedang melanggar peraturan dan akan mendapat hukuman. Meskipun begitu, Seven tetap akan meneruskan niatnya. Dia menegaskan bahwa dirinya tidak ingin tragedi yang menimpa Denbara terjadi pula pada peradaban lainnya. Pada akhirnya, Father of Ultra hanya bisa meminta Seven pulang dengan selamat. Di markas USP, Shin Hayata terbangun kembali dan sontak terkejut sebab di dekatnya sudah ada Morhaime. Rupanya Morhaime sudah diberitahu bahwa Shin memperoleh memori tentang Seven. Karena itu, Morhaime langsung bertanya, apakah Shin menemukan informasi penting tentang Dan Moroboshi dari memori tersebut. Shin menjawab memori yang dia lihat terpotong-potong dan tidak jelas. Jadi dia tidak memahami apapun. Ini membuat Morhaime merasa kecewa. Morhaime pun menekankan bahwa Shin harus berusaha mendapatkan informasi yang berguna. Sebab sekarang Ultra Seven sedang melakukan baku hantam yang meluluhlantahkan kawasan Chiba. Saat itu, tiba-tiba Shin tampak merasa kesakitan. Morhaime menyuruh Shin tetap berfokus. Sedangkan Kiki bilang Shin harus beristirahat. Namun Morhaime tidak terlalu peduli dengan kesehatan Shin. Dia menegaskan bahwa yang terpenting adalah mencari tahu apa tujuan Dan. Saat ini Shin sendiri memperoleh memori lain tentang Seven. Kali ini Shin melihat pesawat Seven datang ke bumi, lalu bertabrakan dengan pesawat yang dikemudikan Dan. Akibatnya Dan tergeletak dalam keadaan terluka dan tak sadarkan diri. Setelah itu Dan diangkat dan dihampiri oleh Seven. Mereka berdua lalu terhubung. Berikutnya Dan berdiri di hadapan Seven. Dia terkesima menyaksikan di langit ada banyak monster berterbangan. Tiba-tiba terjadilah sesuatu yang mengejutkan. Di belakang Dan ternyata ada Elking yang dengan cepat menggerakkan ekor untuk menusuknya. Di markas USP, Shin dengan ngeri mengungkapkan sesuatu yang mengagetkan.
dan Moroboshi telah meninggal. Morhaime langsung menganggap kabar itu tidak masuk akal, sebab Dan telah muncul lagi, mengambil energi Ultra dari Shin dan berubah menjadi Ultra Seven, yang kini sedang bertarung melawan Kaiju. Sedangkan Shin sendiri mengaku tidak benar-benar mengerti. Semua ini membuat Morhaime kesal, jadi dia menyuruh spesialis ide membuat alat yang bisa melihat isi pikiran Shin. Tetapi ide menjawab teknologi semacam itu belum ada. Di tengah kebuntuan ini, Ichi no Tani berpendapat tubuh dan pikiran Shin sedang tertekan, jadi Shin butuh istirahat. Dengan masih merasa kesal, Morhaime setuju, tapi dia menekankan bahwa Shin harus tetap berada di markas USP dan terus diawasi. Seusai kepergian Morhaime, Shin bilang sebenarnya ingin beristirahat di rumah saja. Sayang sekali Ichi no Tani tidak bisa mengizinkannya. Perintah Morhaime harus dipatuhi. Hal serupa disampaikan pula oleh Kiki. Shin tidak boleh meninggalkan markas USP. Situasi ini membuat Shin muak. Dia merasa bagaikan menjadi tahanan. Maka Ichi no Tani meminta Shin bersabar. Ichi no Tani juga bertanya apakah Shin mendapat memori lagi tentang Ultra Seven atau Dan. Shin menjawab tidak, padahal dia berbohong. Sebenarnya dia melihat memori lainnya. Dalam memori ini, Dan merasa kesakitan akibat ditusuk ekor Eleking. Lalu Dan terjatuh mati. Secara mengejutkan, mayat Dan justru bercahaya. Setelah itu, Dan muncul lagi dalam keadaan hidup. Semua ini jelas membuatnya bingung. Karena Dan hidup kembali, Eleking mencoba menusuknya lagi. Untungnya, kali ini Seven dengan sigap menahan ekor itu dan melemparkan Eleking. Tanpa adanya gangguan dari Eleking, Seven berbicara kepada Dan. Dia mengungkapkan bahwa pikiran mereka berdua kini terhubung. Jadi Dan bisa mengakses memorinya. Berkat koneksi ini, Dan akhirnya tahu Seven itu siapa. Meskipun begitu, Dan masih tidak tahu sekarang mereka berada di mana. Maka Seven memberi penjelasan panjang lebar. Ketika Kaiju mati, arwahnya memulai perjalanan menuju kuburan Kaiju, yaitu tempat di luar universe. Dalam perjalanan ini, arwah Kaiju melewati dimensi tempat Seven bersama Dan sedang berada. Seven menyebut dimensi ini sebagai Kaiju Limbo. Dimensi ini pula lah yang nantinya disebut Kaiju Vault. Seven mengaku telah menciptakan alat yang mampu memindahkan Kaiju ke Limbo untuk waktu yang sementara. Dengan alat tersebut, para pejuang bisa mengulur waktu ketika tidak mampu membunuh Kaiju tertentu. Alat itu merupakan bola cahaya yang pernah digunakan dalam pelatihan para petarung Denbara. Meskipun begitu, alat itu menderita kerusakan parah dalam peristiwa tabrakan pesawat Seven dengan pesawat Dan. Kehancuran alat itu menyebabkan Seven bersama Dan ditarik ke dalam Limbo. Dimensi Limbo ini merupakan tempat yang melampaui kematian. Karena itulah Dan langsung hidup lagi setelah mati dibunuh oleh Eleking. Jadi kini mereka tidak perlu takut mati. Sayangnya, Seven juga tidak punya cara untuk keluar dari Limbo. Sedangkan para Ultra lainnya tidak diizinkan memberikan pertolongan, sebab Seven telah nekat melanggar peraturan. Tentang masalah itu, Dan berpikir USP pasti akan melakukan penyelidikan dan mencari cara menolongnya. Tetapi Seven menyarankan Dan untuk tidak terlalu percaya pada USP. Seven yakin USP telah disusupi oleh pihak jahat misterius. Kepada Dan, Seven menampilkan rekaman tentang Morhaime yang menembakkan energi dari matanya untuk membunuh Duguet. Dan yang melihatnya sontak tercengang. Dia tentu bingung sebenarnya Morhaime itu makhluk apa. Namun Seven sendiri mengaku tidak tahu menau. Yang jelas, tanpa adanya kemungkinan bantuan dari para Ultra maupun USP, Seven bersama Dan harus bekerja sama demi melalui semua ini. Di markas USP, Kiki menghampiri Shin yang mengaku tidak mendapat memori lagi. Pada saat yang sama, Shin menulis sesuatu pada secari kertas dan menyerahkannya pada Kiki. Pada kertas itu, Shin menegaskan bahwa mereka harus segera pergi dari markas USP sebab mereka berada dalam bahaya. Mereka tidak boleh percaya pada siapapun, terutama Morhaime. Melalui memori Seven, Shin memang telah melihat perbuatan Morhaime membunuh Duguet. Setelah membaca pesan dari Shin, Kiki berpura-pura telah melihat suatu gambar buatan Shin. Dia berusaha bersikap wajar dan berjalan
berjalan pergi. Pada masa lalu, Ultra Seven bersama Dan berjalan di Limbo dan merasa bingung melihat di situ ada rumah-rumah dan kristal. Seven pun menjelaskan bahwa Limbo dipengaruhi oleh ingatan mereka. Di tengah pembicaraan ini, mendadak ada bahaya berupa satu kaiju yang disebut Dino Tank. Berbeda dari rumah-rumah tadi, Dino Tank bukanlah ingatan mereka. Maka Seven harus sigap bergerak menghindari serangan energi dari mata Dino Tank. Sayang sekali Seven menjadi kewalahan. Jadi Dan mengusulkan untuk mengendalikan gerakan Seven. Usulan ini disetujui. Maka dengan dikendalikan oleh Dan, Seven mengambil potongan kristal dan memanfaatkannya sebagai perisai. Kristal tersebut mampu memantulkan energi Dino Tank, sehingga ujung-ujungnya Dino Tank terkena energi sendiri dan hancur dalam ledakan. Seperti Dan, Dino Tank tidak mati permanen. Dia akan bangkit kembali. Jadi Seven bersama Dan yang sudah terpisah lagi segera berlari menjauh. Mereka berdua juga melanjutkan pembicaraan. Seven mengaku kemunculan Dino Tank merupakan pertanda buruk. Menurut Seven, USP sepertinya telah membuat ulang teknologi Seven, lalu mengirimkan para kaiju ke Limbo. Begitu mendengarnya, Dan bilang itu adalah hal yang bagus, sebab bumi menjadi aman dari bahaya kaiju. Sayang sekali, Seven membeberkan fakta sebaliknya. Jumlah kaiju yang bisa ditampung oleh Limbo ada batasnya. Apabila sudah melampaui batas, maka Limbo akan meletus, sehingga segala kaiju yang berada di sana akan berdatangan secara bersamaan ke bumi. Bukan hanya itu saja, selama berada di Limbo, kaiju saling melakukan baku hantam terus-menerus. Melalui pertarungan tanpa henti ini, kekuatan dan ukuran kaiju meningkat secara drastis. Dengan demikian, pengiriman kaiju ke Limbo akan memberikan dampak sangat buruk. Setelah mengetahui semua ini, Dan berusaha untuk tetap bersikap optimis. Dia yakin mereka akan bisa keluar dari Limbo dan mengatasi masalah kaiju ini. Di markas USP, Shin Hayata sedang merenung. Dia sontak terkejut sebab tiba-tiba listrik mati. Di tengah kegelapan, Kiki datang dan memasangkan kacamata khusus pada Shin. Dengan kacamata itu, Shin bisa melihat dalam gelap. Setelah itu, mereka mulai berjalan agar bisa keluar dari markas USP. Berkat kacamata khusus, mereka mampu menghindari para agen USP lain yang kesulitan bergerak karena tak bisa melihat. Tujuan Shin dan Kiki adalah pesawat yang telah disiapkan. Meskipun begitu, pelarian mereka terhenti akibat ada ledakan. Secara mengejutkan, penyebab ledakan adalah Morhaime yang menembakkan energi dari matanya. Dengan mata yang bercahaya, kini Morhaime berdiri dari kursi rodanya dan mencekik Shin. Dengan marah, Morhaime bilang sebenarnya ingin membunuh Shin, tapi dia tidak bisa melakukannya sebab membutuhkan informasi di dalam pikiran Shin. Dalam keadaan gawat ini, Kiki bertindak. Sambil menyuruh Shin memejamkan matanya, Kiki melemparkan sebuah benda yang disebut Thunder Flash. Benda itu menciptakan cahaya yang sangat menyilaukan, sehingga Morhaime melepaskan Shin. Dengan demikian, Shin bersama Kiki bisa meneruskan pelarian. Keanehan dan perbuatan Morhaime membuat Kiki sangat terkejut. Dia mengaku bingung sebenarnya Morhaime itu makhluk apa. Pada akhirnya, Shin dan Kiki berhasil mendatangi hanggar dan memasuki pesawat. Di sana sudah ada spesialis ide. Rupanya Idela yang telah mematikan listrik serta menciptakan kacamata khusus dan Thunder Flash. Saat ini, Shin mulai kehilangan kesadaran karena akan memperoleh memori lagi. Maka Ide membantunya berbaring. Di hanggar, Morhaime telah tiba dan menembakkan energi dari matanya. Untungnya serangan ini meleset. Pesawat yang dinaiki Shin, Kiki dan Ide telah melesat terbang dan sukses meninggalkan markas USP. Morhaime menjadi semakin marah tapi tak kuasa mencegah kepergian mereka. Cerita Ultraman tentu tidak akan kami lanjutkan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.